Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keuangan Pemerintah Daerah oleh Raden Budi Hendaris. Penelitian saya diawali dengan pendahuluan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah atau Pemda itu dalam implementasi otonomi daerah memiliki peran yang sentral. Kenapa? Karena dengan kinerja keuangan yang tinggi, itu diharapkan pemerintah daerah dapat membiayai urusan sendiri pemerintah dan pembangunan daerahnya. Namun fenomenanya belum ada satupun itu pemerintah daerah yang memiliki kemampuan keuangan tersebut, begitu ya. Pemerintah daerah itu masih sangat tergantung kepada transfer daripada pemerintah pusat. Seperti pada tabel satu ini, saya menyajikan data terkait dengan rasio tingkat kemampuan keuangan daerah di kabupaten kota di Jawa Barat pada tahun 2023, begitu ya. Nah, berdasarkan data ini, tabel satu ini bahwa bisa dilihat kabupaten kota itu kategori tingkat kemampuan rendahnya ada berkisar di antara rendah sekali dan rendah. Rendah sekali itu 6 jumlah ada 6 Pemda gitu ya atau 22%-nya, sementara rendah 11 jumlah Pemda 11 dengan persentase sebesar 41%-nya. Jadi memang rata-rata ada di rendah dan rendah sekali gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang tingkat keuangan daerah di Kabupaten Kota Jawa Barat itu masih rendah dan ini menjadi fenomena dalam penelitian ini begitu. Kemudian disease gap-nya adalah bahwa sebelumnya sudah banyak atau sudah ada bahwa penelitian-penelitian yang meneliti terkait dengan pengaruh-pengaruh daripada faktor-faktor daripada kinerja yang mempengaruhi keuangan gitu ya. Di antaranya adalah hasil penelitian dari Jamjani Rahman, kemudian Setiawan Winarna, Wijaya Solihin, yang membuktikan bahwa belanja modal itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian Haryani dan Febri Astuti tahun 2020 itu menyebutkan lain bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian yang kedua dari Sadrina Hasifa, Setiawan Winarna Bunanik tahun 2022 membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian Muyani dan Wibowo tahun 2017 menyimpulkan bahwa ukuran daripada pemerintah daerah ini adalah berpengaruh negatif. Kemudian hasil penelitian lain dari Oktaviani dan Yudia menyatakan bahwa yang namanya ukuran pemerintah daerah itu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Kemudian yang berikutnya adalah hasil penelitian dari Aprianto, Aswar, Setianingrum, dan Dupa Pratama 2017 yang membuktikan bahwa ukuran legislatif itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun Sadara Hasifa, kemudian ilmiah tahun 2017 menyimpulkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda. Kemudian hasil berikutnya adalah hasil penelitian Rizky et al. Tahun 2022, Bunanek et al. Tahun 2022, Aprianto 2021, yang membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda. Namun hasil penelitian Mulyani dan Wibowo tahun 2017 menyebutkan lain bahwa PAD berpengaruh secara negatif begitu. Kemudian penelitian terakhir hasil penelitiannya dari Sadrina dan Hasipa tahun 2023, Aswar 2019, Widayati Suryani membuktikan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda. Namun hasil penelitian Jannah tahun 2020 menyimpulkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Nah, berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, ternyata bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan di pemerintahan daerah itu diantaranya adalah meliputi belanja modal, ukuran Pemda, ukuran legislatif, PAD, dan opini audit. Namun seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hasil penelitiannya itu belumlah konsisten, sehingga masih memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut begitu ya. Kemudian penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja keuangan itu adalah menggunakan teori agen. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan menggunakan perspektif yang lain, teorinya yaitu teori stewardship,
yang menjadi kebaruan pada penelitian ini begitu. Nah, literatur review dan pengembangan hipotesis begitu. Apa sih yang disebut dengan teori stewardship? Teori stewardship adalah menjelaskan bahwa keadaan dan situasi membuat manajemen lebih fokus pada kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Nah, saya ambil dari kutipannya Dallas dan Lobrano tahun 2023. Nah, aparatur pemerintah sebagai steward, menurut teori stewardship, itu akan bekerja optimal, katanya, untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu untuk mensejahterakan rakyat sebagai prinsipal. Oleh karena itu, mereka akan selalu berusaha bagaimana caranya supaya kinerja baik, termasuk dalam hal kinerja keuangan begitu. Nah, berdasarkan konsep teori, variabel belanja modal itu, nah ini eh, bagaimana teori stewardship menurunkan variabel yang akan digunakan dalam penelitian yang akan saya lakukan gitu ya. Yang pertama adalah belanja modal. Nah, berdasarkan stewardship teori katanya bahwa pimpinan atau pengelola pemerintah itu akan berinvestasi dalam aset dan infrastruktur yang akan mendukung tujuan jangka panjang pemerintah gitu. Nah, dalam konteks tersebut, belanja modal atau sering juga disebut dengan capital expenditure itu dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai stewardship katanya. Yang mana di sini pimpinan akan mendorong belanja modal yang berfokus pada inovasi produk gitu dan peningkatan kualitas dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat dalam jangka panjang. Nah, dalam kerangka stewardship itu pemerintah bertanggung jawab katanya untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat begitu. Nah, kemudian penentuan variabel yang kedua yang mempengaruhi daripada kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran pemerintah. Nah, ukuran pemerintah ini diukur melalui banyaknya aset yang dikuasai yang dapat dijadikan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan konsep teori stewardship. Nah, teori stewardship itu menekankan bahwa pengelola dalam hal ini pemerintah daerah begitu memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset yang dipercayakan kepada mereka dengan baik, sebaik-baiknya gitu. Banyaknya aset yang dikuasai pemerintah daerah mencerminkan kapasitas mereka untuk mengelola sumber daya publik. Nah, pengelolaan yang baik itu akan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan meningkatkan kinerja keuangan begitu. Dalam kerangka stewardship, pemerintah daerah harus berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat begitu ya. Kemudian penurunan variabel yang ketiga adalah yaitu ukuran legislatif. Gitu. Nah, dalam konteks pemerintahan, ukuran legislatif itu diukur melalui banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sering disebut dengan DPRD. Dapat dijadikan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan konsep daripada teori stewardship ini. Nah, berdasarkan teori stewardship, menekankan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab para pengelola terhadap pemangku kepentingan. Nah, dengan banyaknya anggota DPRD, itu terdapat lebih banyak perwakilan yang dapat menyuarakan kepentingan masyarakat dalam hal ini. Maka dalam hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah sejumlah anggota DPRD ini dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber daya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan anggaran gitu. Kemudian penurunan variabel yang berikutnya adalah pendapatan asli daerah. Nah, PAD ini juga dapat dijadikan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan konsep teori daripada stewardship ini. Nah, teori stewardship itu menekankan tanggung jawab pemerintah untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Yang mana PAD itu merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Dengan meningkatnya PAD, maka pemerintah akan lebih banyak memiliki sumber daya untuk menyediakan layanan yang berkualitas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan kemandirian daripada keuangan suatu pemerintah daerah begitu ya. Kemudian terakhir penurunan variabel opini audit begitu ya. Nah, opini audit yang baik yang dikeluarkan oleh BPK kepada pemerintah daerah, maka itu akan menunjukkan bahwa mereka telah pemerintah daerah ini telah menggunakan sumber daya publik dengan bijaksana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Pengelolaan yang baik ini dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan kinerja keuangan.
Opini audit yang baik itu akan mencerminkan adanya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan keuangan. Nah, dalam konteks stewardship, pemerintah daerah yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik itu dapat mencegah penyalahgunaan dan korupsi katanya, serta memastikan bahwa sumber daya publik itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengawasan yang baik itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang berkontribusi pada kinerja yang baik. Nah, demikian bagaimana teori stewardship menurunkan variabel-variabel yang mempengaruhi daripada kinerja keuangan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen ini sehingga bisa dibuatkan hipotesisnya. Yang pertama adalah hubungan antara belanja modal dengan kinerja keuangan Pemda. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk peran staf dan lain yang memberi manfaat lebih dari setahun. Nah, ini belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Katanya berdasarkan konsepnya bahwa semakin tinggi belanja modal suatu daerah, maka akan semakin meningkat pula tingkat efisiensi terhadap kinerja keuangan suatu daerah. Dengan demikian, belanja modal merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan aset dan kapasitas pemerintah daerah yang dapat pada akhir itu berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Nah, ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian dari Jamjani Rahman 2023, Setiawan dan Winanda 2022, yang mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Atas dasar penjelasan konsep dan hasil penelitian tersebut, maka dibuatlah hipotesis yang pertama bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah hubungan ukuran pemerintah daerah dengan kinerja keuangan. Nah, ukuran pemerintah daerah itu diproyeksikan dengan total aset yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah gitu kan. Nah, ini saya ambil pendapatnya dari Jamjani Rahman, Setiawan dan Winarna gitu. Pemerintah daerah mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kinerja keuangan dan layanan publik sesuai dengan kerangka peraturan utama bahwa ketika mereka memiliki manajemen yang efisien dan basis aset yang lebih besar gitu. Nah, itu juga pendapatnya dari Jamjani dan Rahman 23. Jumlah aset mencerminkan kapasitas ekonomi dan potensi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik dan mendukung pembangunan ekonomi. Jumlah aset menunjukkan skala operasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan aset yang lebih besar itu cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan kapasitas yang lebih besar untuk menyediakan layanan publik. Nah, ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sadina Hasifa 2023, Setiawan dan Winana 2022, serta Nur Hayati 2021, yang membuktikan bahwa ukuran pemerintah itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nah, atas dasar penjelasan tersebut, maka bisa dibuatkan hipotesis yang kedua, bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Kemudian, yang ketiga adalah hubungan pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan. Menurut PP nomor 12 tahun 2019, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, ini PAD adalah merupakan indikator yang paling penting dari kemandirian fiskal suatu daerah. Karena apa? Semakin besar PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka itu akan menunjukkan semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai operasional dan pembangunan tanpa bergantung daripada transfer pemerintah pusat. Nah, ini daerah dengan PAD yang tinggi katanya cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik karena mereka memiliki sumber daya cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran dan investasi. Nah, hasil penelitian dari Aprianto Aswar itu membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap keuangan Pemda. Sehingga dengan demikian bisa dibuat hipotesis keempat bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda begitu. Dan terakhir hubungan opini antara opini audit dengan kinerja keuangan begitu. Opini audit adalah opini audit yang atas dasar keuangan pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Nah, opini ini mencerminkan sejauh mana laporan keuangan tersebut disusun dengan prinsip akuntabilitas berlaku dan memberikan gambaran yang wajar tentang posisi keuangan serta hasil operasi entitas tersebut begitu ya. Nah, opini audit yang positif dalam hal ini ketika pemerintah daerah menerima wajar tanpa pengecualian itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemerintah dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan telah diaudit dengan baik gitu kan, dengan pola WTP gitu ya, maka hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Kepercayaan ini penting
untuk mendukung kinerja keuangan yang baik karena dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan keuangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Sardina, Hasifa, Aswan, Sutopo yang membuktikan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Nah, tersebut maka bisa dibuat yang kelima adalah opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah begitu. Kemudian metode penelitiannya ini penelitian menggunakan penelitian kuantitatif, data dan sampel datanya merupakan sampelnya seluruh pemerintah kabupaten kota ya yang ada Jawa Barat, total jumlahnya ada 27 kabupaten kota, di mana data yang digunakan adalah data realisasi anggaran dan neraca mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2022 sehingga diperoleh 8 tahun amatan dan data sampel sebanyak 216 begitu. Kemudian ini operasi variabelnya tadi dikatakan bahwa X1-nya belanja modal, kemudian ekor pemerintah, ukuran legislatif, pendapatan daerah, opini, dan kinerja keuangan. Nah, ini masing-masing diproyeksikan untuk belanja modal jumlah realisasi pengeluaran belanja modal. Sementara untuk ukuran pemerintah itu diproyeksikan dengan jumlah aset yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemda. Kemudian untuk ukuran legislatif adalah jumlah anggota DPRD. Sementara untuk pendapatan aset daerahnya adalah jumlah realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah pisah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Lalu opini audit adalah opini yang diterbitkan oleh BPK, sedangkan kinerja keuangannya itu adalah diproyeksikan pendapatan aset daerah dibagi dengan pendapatan daerah gitu. Nah, ini hasil dan pembahasan. Berdasarkan statistik spesifiknya diperoleh data seperti begini bahwa untuk kinerja keuangan ada nilai dari 216 yang diobservasi gitu, masing-masing memperoleh minimum, maksimum, min. Kalau kita cermati gitu ya, data untuk kinerja keuangan, belanja modal, ukuran Pemda, ukuran legislatif, dan PAD opini, begitu berdasarkan dari tabel 1 ini bisa dilihat bahwa memiliki deviasi standar yang masih di bawah rata-rata. Nah, ini artinya bahwa sebaran datanya adalah bagus sehingga ini bisa dilakukan pengujian lebih lanjut begitu. Kemudian juga ini sudah dilakukan uji asumsi klasik, yaitu adalah uji normalitas, autokorelasi, heterokedasitas, kemudian multiko gitu kan. Dari 4 uji yang terkait dengan asumsi klasik ini lolos semua sehingga bisa dilakukan pengujian lebih lanjut begitu. Nah, kemudian setelah diolah data pakai SPSS gitu kan, diperoleh regresi seperti ini persamaannya. Y sama dengan negatif 2,070 minus 0,054 X1 belanja modal gitu kan, ditambah 0,062 ukuran Pemda dikurangi 0,708 ukuran legislatif ditambah 0,284 0,282 pendapatan daerah dan ditambah 0,011 opini audit begitu ya. Nah, ini penjelasannya bahwa untuk belanja modal itu negatif, artinya apa? Hubungannya adalah terbalik gitu. Bahwa peningkatan belanja modal setiap peningkatan belanja modal satu satuan itu akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,054 begitu. Sementara untuk ukuran Pemda ini hubungannya positif yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan ukuran Pemda itu akan meningkatkan satu satuan kinerja keuangannya begitu. Kemudian untuk ukuran legislatif memiliki hubungan terbalik itu negatif. Jadi setiap peningkatan satuan ukuran legislatif itu akan menurunkan kinerja sebesar 0,708. Untuk PAD-nya ini memiliki hubungan positif searah gitu kan. Sehingga setiap peningkatan satu satuan PAD itu akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,282. Lalu opini audit memiliki hubungan yang searah positif sehingga jika jika opini audit meningkat maka kinerja akan meningkat sebesar 0,019 gitu. Sementara untuk nilai konsistensinya sebesar negatif 2,70 menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan atau nilai Y-nya sebesar negatif 4,7 jika pada kondisi belanja modal, ukuran Pemda, ukuran legislatif, PAD, dan opininya tidak berubah atau dalam keadaan nol begitu. Nah, kemudian ini hasil koefisien korelasinya dari 5 variabel independen yang mempengaruhi kinerja keuangan gitu kan. Ini yang kita lihat yang berbintang gitu kan, ada 1, 2, ada 3, 4 ya. Yang paling besar yang menunjukkan pengaruhnya itu terhadap kinerja keuangan adalah pendapatan asli daerah gitu kan. Nah, sehingga dengan data ini maka
ketika pemerintah daerah ingin meningkatkan kinerja keuangannya, maka yang harus diperhatikan yang paling utama adalah PAD-nya gitu kan. Agar setiap tahun itu PAD meningkat terus supaya kinerja keuangan juga meningkat gitu kan ya. Nah, ini berdasarkan korelasinya. Kemudian berdasarkan data dari korelasi bergandanya diperoleh bahwa nilai apa namanya hubungan dari atau apa pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan dari 5 variabel yang kita teliti ini itu sangat kuat apa namanya hubungannya gitu kan, terbukti dengan memperoleh nilai R-nya 0,875 gitu kan ya. Kemudian untuk R square-nya diperoleh angka 0,76 yang artinya bahwa belanja modal, ukuran Pemda, ukuran administratif, pendapatan asli daerah serta opini audit itu memberikan kontribusi sebesar 76,6%, sedangkan sisanya sebesar 23,4% itu didasarkan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini begitu. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya ini ada uji F, di mana uji F ini sebetulnya untuk menguji model gitu kan, berdasarkan hasil ANOVA diperoleh nilai F-nya sebesar 137,836 dan signifikan karena di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa uji kelayakan model menunjukkan bahwa model memiliki ketepatan fungsi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik atau terdapat pengaruh yang bermakna dari belanja modal, ukuran Pemda, ukuran legislatif, PAD, dan audit terhadap kinerja keuangan begitu. Nah, kemudian untuk hasil pengujian hipotesisnya secara parsial uji T-nya kan gitu ya. Berdasarkan tabel 6 kita lihat bahwa untuk hipotesis pertama belanja modal dalam hipotesis itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan ternyata ditolak. Ya, karena memiliki nilai signifikasinya di bawah ini memang di bawah 0,05 signifikan tapi nilai T-nya negatif. Artinya kan tidak sesuai dengan hipotesisnya karena yang dihipotesiskan positif begitu sehingga H0-nya terima. Kemudian yang ukuran Pemda. Nah, ini ukuran Pemda hal yang ditolak artinya apa? Hipotesis diterima bahwa ukuran Pemda itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah gitu. Kemudian juga untuk ukuran legislatif itu ditolak hipotesisnya dalam artian menolak apa hipotesisnya ditolak begitu ya karena negatif begitu nilai T-nya. Kemudian PAD-nya ini kalau PAD dia diterima hipotesisnya karena memiliki nilai T-nya positif, kemudian signifikasi juga di bawah 0,05. Dan yang terakhir terkait dengan opini berpengaruh terhadap keuangan ini juga hipotesis diterima karena dia memiliki nilai T yang positif ya 2,1,2 di nilai signifikasinya di bawah 0,05 gitu. Jadi dari 5 hipotesis yang diajukan hanya 3 yang diterima gitu ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Untuk pengujian H1 bahwa belanja modal itu tidak berpengaruh positif. Tadi kan dalam menyatakan dia signifikan tapi negatif begitu. Maka dengan demikian ini mendukung atau tidak mendukung terhadap penelitian yang dihasilkan oleh penelitian sebelumnya oleh Jamnya Rahman, Setiawan, dan Winana. Namun hasil penelitian yang kami lakukan pada saat ini mendukung ke hasil penelitiannya si Haryani dan Rahman tahun 2020. Nah, atas dasar ini maka implikasinya dari hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa belanja modal yang ada di Kabupaten Kota Jawa Barat itu tidak digunakan dengan cara yang paling efisien atau efektif gitu kan. Pemerintah daerah dalam hal ini perlu mengevaluasi kembali bagaimana mereka merencanakan dan mengelola belanja modal untuk memastikan bahwa investasi itu benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan begitu. Kemudian pengujian hipotesis yang kedua, ukuran Pemda berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, berdasarkan penelitian ini mendukung kepada penelitian Sardina Hastipa 2023, Setiawan dan Winarna, Nur Hayati tahun 2021. Nah, implikasi dari hasil penelitian ini bahwa pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar itu memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk berbagai program dan layanan publik yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena dia punya aset yang banyak begitu tentu saja ya. Kemudian hasil pengujian yang ketiga bahwa ukuran legislatif berdasarkan hasil pengujiannya tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, hasil ini tidak mendukung kepada penelitiannya Prianto. Nah, implikasinya dari hasil penelitian ini bahwa jumlah anggota legislatif yang besar itu tidak menjamin terhadap peningkatan kinerja keuangan gitu. Kemudian hasil pengujian yang keempat, hasilnya bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nah, hasil ini mendukung kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprianto tahun 2021 dan Aswar 2019. Implikasi dari hasil penelitian ini bahwa PAD itu menunjukkan
kalau PAD-nya lebih tinggi, maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah gitu. Karena apa? PAD akan mencerminkan kembalian finansial daerah sehingga akan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat begitu. Kemudian yang terakhir, hasil pengujian yang kelima bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Nah, hasil penelitian ini mendukung kepada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sardina Sipa, Aswar dan Sutopo gitu kan. Serta implikasi daripada seperti ini adalah opini audit yang positif itu menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah itu disusun dengan baik dan sudah mematuhi standar akuntansi yang berlaku sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan kerjasama dalam program-program pembangunan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian yang sudah saya laksanakan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.